Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, banjir merendam sejumlah wilayah di Karawang, Jawa Barat, pemirsa. Ini sedikitnya 6 kecamatan terdampak dari banjir kali ini. Selain merendam pemukiman, banjir juga menggenangi jalur Pantura. Banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, ini meluas hingga 3 desa lainnya. Ketinggian air bervariasi, ada yang 1 hingga 1,5 meter. Warga pun terlihat masih ada yang bertahan di pengungsian dan mereka membutuhkan bantuan seperti air bersih, makanan siap saji, dan kebutuhan bayi. Ratusan kendaraan, sepeda motor, dan roda 4 juga banyak yang mogok atau rusak akibat menerobos genangan air. Banjir ini menyebabkan juga kemacetan panjang di jalur Pantura Cikampek hingga 8 km. Itu tadi untuk wilayah Karawang, Jawa Barat. Ternyata kondisi banjir yang kondisinya juga cukup serupa dengan di wilayah Karawang juga terjadi di wilayah Kudus, pemirsa, yang sudah berlangsung beberapa hari terakhir ini, di mana banjir ini terjadi di 3 dukuh di Desa Jatiwetan, Kecamatan Jati Kudus, Jawa Tengah, yang hingga saat ini bahkan belum juga surut. Ada sedikitnya kurang lebih ratusan korban jiwa mulai melakukan pengungsian di posko pengungsian di balai desa setempat. Nah, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kudus ini, pemirsa, hampir memasuki sepekan dan hingga saat ini juga belum surut. Ketinggian banjir antara sekitar 30 cm hingga 1 meter yang merendam pemukiman dan juga bahkan jalan desa. Nah, kita akan mengupdate, pemirsa, informasinya mengenai kondisi banjir di kedua wilayah ini, di Karawang dan juga di wilayah Kudus. Ya. Sudah ada rekan kita Agung Prasetyo di Karawang, Jawa Barat, pemirsa, dan juga telah bergabung bersama kami ada Bapak Hadi Sulistiono selaku relawan PMI di posko pengungsian Desa Jatiwetan. Selamat pagi, kita ke Karawang terlebih dahulu. Kita ke Karawang terlebih dahulu. Ini ada Agung Prasetyo. Informasi dari Anda, Agung. Iya, terima kasih Arif, Maria, juga pemirsa. Memasuki hari kedua banjir yang terjadi di Karawang, Jawa Barat, atau tepatnya di tempat kami mengabarkan ini, yaitu di wilayah Desa Karangligar, Karawang Barat, Jawa Barat, di mana hingga saat ini banjir masih terjadi dan ketinggian air bervariasi mulai dari 20 cm bahkan sampai 150 cm lebih. Selain itu juga banjir ini diakibatkan luapan dari Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Untuk di Desa Karangligar sendiri terdiri dari 2 dusun, yakni Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan, yang jumlah kakaknya ada 2.152 kakak. Selain itu warga yang rumahnya terdampak kebanjiran mengungsi di tempat-tempat rumah saudaranya yang lebih aman ataupun di tempat pengungsian yang sudah disediakan seperti di Desa Karangligar. Memang ini banjir bukan yang terjadi pertama kalinya. Setiap tahun di musim penghujan juga banjir ini kerap terjadi di wilayah ini dan belum ada solusi dari pemerintah setempat. Selain di wilayah Desa Karangligar juga banjir ini terjadi di 6 kecamatan lainnya seperti di Kecamatan Dawan Cikampek. Memang untuk tim Basarnas sendiri memfokuskan pada evakuasi korban-korban atau orang tua lansia untuk yang rumahnya tergenangi banjir lebih dari 1 meter lebih dan akan dievakuasi ke tempat pengungsian. Sementara itu, Arif, kembali ke Anda di studio. Iya, bisa Anda jelaskan untuk saat ini posisi Anda berada di mana dan bagaimanakah kondisi air di sana? Memang untuk saat ini kami berdiri di jalan desa dan kami lihat sejak tadi pagi hingga saat ini memang di belakang saya ini memang banyak pemukiman warga. Selain pemukiman warga juga banjir ini juga merendami sejumlah fasilitas publik seperti masjid, sekolah, dan areal pesawahan. Memang kalau dilihat sejak pagi tidak terlihat adanya aktivitas yang seperti hari biasanya, apalagi ini merupakan hari Senin, begitu banyak aktivitas, namun pada pagi hari ini tidak terlihat adanya aktivitas warga. Maria. Sebelum kita ke Kudus, curah hujan atau prediksi cuaca di Karawang seperti apa? Ya, memang kami pantau sejak tadi malam hingga pagi hari ini curah hujan cukup masih tinggi. Di beberapa hari kebelakang juga terjadi
curah hujan. Memang untuk di wilayah Karawang curah hujannya merata, tidak hanya di wilayah Karangligar, terjadi di wilayah Cikampek ataupun di 6 kecamatan yang terdampak kebanjiran ini. Arif. Baik, kita ke Kudus, Agung. Ini ada Pak Hadi Sulistiono selaku koordinator relawan PMI di Posko Pengungsian Jatiwetan, Kudus, Jawa Tengah. Pak Hadi, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Hadi. Selamat pagi, Mbak. Sebelum saya bertanya seputar kondisi di pengungsian, bagaimana banjir yang terjadi di Kudus, Pak? Karena kita ketahui kan sudah cukup memakan waktu yang lama ya, Pak. Sudah beberapa hari ini, bahkan diketahui 4 hari lebih kondisi banjir di sana. Iya, untuk sementara sampai detik ini kondisi di Kabupaten Kudus itu ekstrim untuk cuacanya, bahkan di daerah Jati, Kecamatan Jati ini tiga cukup yang terendam air, yaitu Dukuh Tanggulangin, Dukuh Gendok, dan Dukuh Barisan. Pak Hadi, Pada saat ini, apa yang membuat air cukup lama menggenangi lokasi-lokasi tersebut, Pak? Kan kita ketahui seharusnya fungsi kali, sungai pun juga bisa membantu untuk surutnya air ini. ya, untuk sungai ini tidak bisa untuk menampung air-air curah hujan yang sangat lebat. Jadi untuk lokasi daripada tempat Jatiwetan ini adalah penampungan air hujan. Demikian. Ya, Pak Hadi, jika dilihat saat ini kan Anda berada di lokasi pengungsian di wilayah Jatiwetan ya. Bisa dijelaskan Pak, Ya. informasinya pengungsi terus bertambah ya Pak? Iya, sampai pagi hari ini jumlah pengungsi sekitar 260 jiwa. Yaitu terdiri dari untuk lansia sekitar 26, dewasa 164, untuk anak 12 tahun sekitar 68 jiwa, balita 4 jiwa. Oke, Pak, ini kan sudah berlangsung bahkan hampir sepekan, sudah 6 hari kondisinya masih sama, bahkan belum ada tanda-tanda surut di wilayah Kudus begitu banjirnya. Bagaimanakah dengan kondisi logistik untuk di wilayah pengungsian, apakah sudah aman? Mengenai logistik, alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa memenuhi warga-warga yang terendam bencana banjir di tiga dukuh tersebut. Untuk kesehatan, Pak Hadi? Dan kesehatan bagi lansia, anak-anak sudah cukup memadai, bahkan dari pihak terkait kesehatan, dari tim dokter bidan sudah menangani kesehatan tersebut. Alhamdulillah sampai sekarang anak-anak ataupun lansia yang pengungsi sudah aman dan sehat semua pada sampai pagi hari ini. Bagaimana untuk penanganan pandemi COVID, Pak? Mengantisipasi terjangkitnya virus COVID-19, Pak? Di pengungsian ya? Ya, untuk penanganan pandemi COVID-19 ini, setiap mereka yang mengungsi datang dicek kesehatannya secara betul-betul untuk penanganan COVID-19 ini. Pak Hadi. Jadi sementara, ya. Iya, silakan dilanjutkan Pak. Ya, sementara ini sampai saat ini tidak ada sama sekali yang terdampak COVID-19. Oke. Baik. Bisa diinformasikan juga Pak, untuk cuaca hari ini nampaknya kalau kita lihat agak cerah nih Kudus. Ya, kalau kemarin itu cuaca 1 hari penuh sampai malam sangat-sangat cerah, bagus. Tapi untuk pagi hari ini hujan lebat. Tapi sampai sekarang pun masih dalam keadaan hujan. Oke. Demikian, Mbak. Ya. Oke, baik. Mudah-mudahan sih mitigasi dan tanggap bencananya juga sudah siap ya mengantisipasi, karena mengingat juga sudah berhari-hari juga ya Pak Hadi ya. Tetap jaga kesehatan buat Anda dan relawan lainnya, Terima perangkat kasih. lainnya, dan salam buat saudara-saudara kita yang ada di pengungsian, Pak Hadi. Iya. Sebelumnya Terima juga kasih, ada Pak. Terima kasih. Agung Prasetyo dari Karawang, Jawa Barat yang mengabarkan langsung dari lokasi banjir juga ya. Ya, terima kasih rekan-rekan.